Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Dias Permedika. Di sini saya dari Biologi MIPA Unila. Sini saya akan menjelaskan tentang materi mengidentifikasi peralatan laboratorium menurut fungsinya. Secara umum, peralatan laboratorium itu dapat diklasifikasikan menjadi fungsi dan aplikasinya. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, peralatan laboratorium itu dapat dikelompokkan menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama adalah peralatan ukur. Peralatan ukur ini digunakan untuk mengukur volume, gas, dan lain-lainnya. Volume ukur ini bisa meliputi cawan ukur, tabu ukur, dan gelas ukur. Lalu peralatan reaksi ini digunakan untuk mencampurkan atau membuat reaksi senyawa-senyawa kimia seperti cawan penguap serta tabung reaksi. Itu seperti botol reagen. Yang keempat itu ada peralatan pemisah. Peralatan yang digunakan untuk menyaring. Contohnya adalah cawan penguap dan ada corong pemisah. Yang kelima itu ada alat-alat pemanas. Contoh yaitu alat-alat yang digunakan untuk memanaskan senyawa kimia. Contoh alat pemanas itu ada bunsen dan tabung reaksi. Lalu alat yang keenam itu ada peralatan penyangga. Peralatan penyangga itu seperti contohnya statif klem dan ada penjepit. Dan yang kedelapan yaitu ada peralatan penghubung yang digunakan sebagai penyalur antar tabung gelas. Contoh dari alat-alat tersebut adalah pipa berbentuk U dan pipa berbentuk L, serta ada sumbat gabus dan sumbat karet. Lalu materi penjelasan berikutnya yaitu ada di bab 2, yaitu teknik aseptik dan teknik sterilisasi. Lalu pengertian dari teknik aseptik adalah teknik atau cara kita bertindak untuk meniadakan mikroba di sekitar lingkungan kita. Habis itu bisa mencegah penyebaran mikroba serta mencegah infeksi mikroba dari peneliti di dalam laboratorium. Nah, untuk teknik aseptik ini ditujukan kepada tempat, alat, dan bahan-bahan di dalam laboratorium. Berikut adalah contoh-contoh aturan baku dalam menetapkan teknik aseptik di dalam lingkungan laboratorium. Yang pertama itu ada kita harus mencuci tangan setelah ataupun sebelum praktik di dalam laboratorium. Terus yang kedua itu kita diharuskan mengelap tangan dengan alkohol atau etanol sebelum masuk ke dalam laboratorium. Terus yang ketiga yaitu kita harus mengenakan alat pelindung diri. Sementara untuk pengertian sterilisasi adalah pemusnahan segala bentuk macam-macam mikroba dari alat, bahan, serta lingkungan di sekitar tempat kerja. Lalu sterilisasi bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu menggunakan uap bertekanan tinggi, yaitu alatnya autoclave. Terus yang kedua itu dengan pemanasan kering dengan menggunakan oven. Dan yang ketiga itu caranya dengan menggunakan bahan kimia, contohnya formalin. Dan yang keempat itu ada cara dengan menggunakan radiasi, yaitu sinar UV. Efektivitas dari teknik sterilisasi itu bergantung pada teknik dan keadaan yang memenuhi, seperti suhu yang cukup untuk membunuh, adanya kontak dengan media sterilans, lalu ada waktu yang cukup atau periode yang cukup untuk membunuh dari mikroba tersebut, lalu ada penggunaan tekanan tinggi, yaitu seperti yang tadi dibilang autoclave. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu mikroskop dan mikrometri. Berdasarkan jenis dan berdasarkan sumber cahaya pemindainya, mikroskop itu dibedakan menjadi 2, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya yang umumnya terdapat pada laboratorium pendidikan atau laboratorium analisis adalah compound mikroskop serta
stereo mikroskop. Compound mikroskop itu didasarkan dari dua lensa yang menyertainya, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Stereo mikroskop adalah mikroskop cahaya yang sifat bayangannya dipantulkan. Lalu hasil dari pantulan atau bayangannya adalah berupa 3 dimensi. Dari gambar 3 dimensi inilah mikroskop ini disebut mikroskop stereo. Bagian-bagian dari mikroskop itu antara lain adalah lensa okuler, sambung okuler, lensa objektif, leher mikroskop atau batang mikroskop, lalu ada 4 lensa objektif, yaitu pembesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Terus di bawahnya itu ada meja preparat, lalu ada objek gelas, ada penjepit meja preparat, lalu ada pengatur halus, pengatur kasar. Di bawah dari meja preparat ada kondensor, di bawah kondensor itu ada pengatur cahaya, lalu ada tombol on off, lalu ada dudukan dari mikroskop tersebut. Lalu yang selanjutnya ada mikrometer. Pengertian dari mikrometer itu adalah lempeng kaca bening yang memiliki garis-garis skala dalam satuan mikron. Lalu yang selanjutnya ada mikrometri. Mikrometri itu adalah penentuan dimensi objek mikroskopis di bawah mikroskop dengan menggunakan mikrometer. Pembahasan selanjutnya yaitu ada di bab neraca dan teknik penimbangan. Pengertian massa adalah jumlah suatu materi yang berada di dalam suatu objek atau benda. Satuan internasional untuk besaran massa itu adalah gram dan kilogram. Untuk gram itu dilambangkan dengan huruf G, kalau kilogram itu dilambangkan dengan huruf Kg. Untuk pengertian dari berat itu adalah hasil perkalian dari massa dengan percepatan gravitasi. Dan untuk massa itu adalah besaran pokok, sementara berat adalah besaran turunan. Untuk alat dari pengukur massa itu adalah timbangan, sementara alat pengukur berat adalah neraca. Prinsip kerja dari neraca itu adalah menyimbangkan gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi dengan gaya yang ditimbulkan oleh piranti khusus, misalnya bekas. Untuk contoh dari alat timbangan itu adalah timbangan 3 lengan, serta untuk contoh dari neraca itu ada neraca analitik, neraca digital, dan neraca analog. Untuk neraca analog itu ketelitiannya bisa mencapai 0,1 gram, sedangkan neraca analitik itu ketelitiannya bisa mencapai 0,0001 gram. Nah, ada fun fact juga nih, semakin tingkat ketelitian neraca semakin besar, maka semakin sensitif juga skala dari neraca tersebut, dan juga maka semakin banyak ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam penggunaannya. Lalu ada fun fact juga nih, semakin tinggi tingkat ketelitian neraca tersebut, maka semakin tinggi juga tingkat kesensitifan dari neraca itu, dan juga banyak ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan neraca. Yang jasadnya renik, tidak kasat mata, dan hanya bisa dilihat dengan alat bantu optik seperti mikroskop. Untuk saat ini hanya ada sekitar 199.000 spesies mikroba yang baru ditemukan, dan ini masih termasuk 50% dari perkiraan mikroba yang terdapat pada muka bumi ini. Kegiatan memisahkan dari alam dan memindahkannya di dalam media tumbuh buatan seperti di laboratorium itu disebut teknik isolasi. Media tumbuh mikroba dapat dibedakan menurut sifat fisiknya, dapat digolongkan menjadi 3, yaitu media cair. Media cair itu adalah media yang sama sekali tidak ditambahkan zat pemadat atau agar. Contoh media cair itu adalah lactose growth dan nutrien growth. Terus ada media semi padat, media yang sedikit
ditambah zat pemadat agar, dan medianya masih sama seperti media cair. Untuk media yang ketiga yaitu media padat. Media padat itu ditambahkan agar yang cukup agar sehingga menjadi padat. Berdasarkan kegunaannya, media ini bisa dapat dibedakan menjadi berdasarkan dari kegunaannya, media tumbuh dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu media umum, media diperkaya, media selektif, media transport, dan media kombinasi. Pengertian dari inokulasi adalah proses pemasukan mikroba ke dalam suspensi buatan. Proses memasukkan mikroba ke dalam media buatan itu disebut teknik inokulasi. Ada 3 macam teknik inokulasi itu, yaitu yang pertama ada cara tebar atau split plate method. Cara tebar ini merupakan cara menginokulasi kultur mikroba secara ulasan di permukaan agar. Lalu yang kedua ada cara penuangan, yaitu power plate method. Cara penggunaan power plate method itu adalah sampel dituangkan ke cawan Petri steril, lalu agar yang sudah mendingin tetapi masih sedikit cair itu dituangkan ke dalam sampel lalu diaduk merata. Lalu yang ketiga itu ada cara gores atau strict plate method. Cara menggunakan strict plate method itu yaitu dengan cara sampel diambil dari wadah stok dengan kawat loop, lalu digoreskan di atas permukaan sampel yang telah memadat di dalam cairan cawan Petri. Lalu cara yang ketiga yaitu cara gores. Cara gores atau strict plate method ini digunakan dengan cara Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.